Halo teman-teman, kita jumpa lagi. Apa kabar teman-teman? Saya berharap teman-teman semua dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Bagi teman-teman yang saat ini kurang enak badan, kurang sehat, semoga cepat sehat ya teman-teman ya, cepat sembuh, cepat sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini saya mau bercerita ya teman-teman ya. Cerita kali ini, cerita saya sekarang itu tentang kejadian atau hal tidak mengenakan yang saya alami beberapa waktu lalu. Teman-teman lihat saya agak sedikit kaku, dan video kemarin yang saya upload di kebun sayur itu saya menutupi kepala sampai ke leher ya teman-teman ya. Itu karena seminggu yang lalu, tepatnya hari ini hari Jumat, seminggu yang lalu lah, saya mengalami kecelakaan ya teman-teman ya. Kecelakaan ini bukan karena tertabrak, kecelakaan jalanan teman-teman. Dalam perjalanan saya dari rumah ke gereja, waktu itu sekitar pukul 2.40 ya teman-teman ya, saya mengalami kecelakaan, yaitu jatuhnya kabel listrik teman-teman, kabel listrik di jalan trans itu menimpa saya dan kecekek itu, kelilit kabel PLN teman-teman, dan itu sangat menakutkan teman-teman ya. Jadi seperti teman-teman lihat sekarang bicara saya agak kurang vokal, terus agak kaku ya. Dan bersyukur kepada Tuhan ya teman-teman ya, saya masih dilindungi, saya masih panjang umur, dan pure kejadian itu hanya kabel teman-teman, kabel PLN yang panjangnya sekitar 40 meter. Nanti saya akan tunjukin kabelnya, itu kelilit 4 lilitan atau berapa badan. Dan bersyukur waktu itu ya teman-teman ya, kan saya pakai jaket hoodie ya, jadi ada topinya, jadi saya tutup. Nah bagian leher ini saya ikat, dan bagian leher ini kan agak sedikit kebuka ya teman-teman ya. Nah itulah yang kejerat sini, ada 4, seingat saya itu 4 kabel yang kelilit, 4 putaran teman-teman. Jadi ya hanya sekitar sini nih yang kena teman-teman. Nah seperti ini nih fotonya teman-teman ya, awal kejadiannya. Jaket saya ini kelilit tali kabel sampai terbakar kayak gini nih, sampai sobek terbakarnya ini. Dan bersyukur ya teman-teman ya, waktu jatuhnya kabel dan melilit saya di leher saya dan beberapa lilitan di badan, itu saya di atas motor dan saya tidak jatuh teman-teman. Saya tidak tahu itu karena memang ya berkat Tuhan ya teman-teman ya. Dan saya di atas motor walaupun saya sudah badan sudah ke belakang teman-teman, tapi tangan tetap masih di stand motor teman-teman. Jadi dengan sigap saya turunkan kaki dari motor di jalanan, di tengah jalan. Dan beruntung juga teman-teman, di saat saya kena jatuhan kabel PLN itu teman-teman, satu mobil pun atau motor pun tidak ada yang lewat teman-teman. Padahal ini kan teman-teman jalan trans ya, biasanya mobil dari pelabuhan, bongkar muat dari kapal itu banyak lalu lalang. Tapi ya bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan karena pada saat kejadian jalanan itu sepi teman-teman. Jadi setelah saya tahu bahwa saya kelilit kabel, kejatuhan kabel dan kelilit, saya menyepi dan saya selamatkan lah ya. Saya melepas lilitan kabel itu dan saya melihat udah putih teman-teman, udah terbakar. Dan jaket juga udah terbakar teman-teman, jaket yang saya nutupin kepala, hoodie-nya itu
udah terbakar semua sampai saya lepas kabelnya dan jaketnya terbakar kan, jadi sobek teman-teman. Jadi yang saya pikirkan pertama bersyukur, terima kasih saya selamat. Lalu saya, karena di sekitaran tempat saya kejatuhan kabel itu ada bidan, jadi saya mencari pertolongan pertama. Saya ke bidan dan dikasih lah ya pengobatan pertolongan pertama lah, dibersihkan luka lecet, luka kebakar di leher, antibiotik lah, sama dikasih obat. Dan teman-teman tahu nggak, mungkin karena shock, kaget, tekanan darah saya itu biasanya hanya 110 ya 110/80 itu tekanan saya. Mungkin karena shock teman-teman, tekanan darah saya waktu itu 170/90 teman-teman. Jadi shock, jadi naik semua ke sini. Saya berpikir ya, kepala saya udah pecah atau udah luka beset yang begitu besar. Ternyata tidak, karena mungkin karena shock, tekanan darah saya langsung meningkat. Nah, setelah ibu bidan tuh membersihkan luka saya, setelah itu saya pulang teman-teman. Tapi sebelum saya pulang, saya ke tempat kejadian dan saya mengambil kembali atau menggulung kabel sekitaran 40-an meter itu dan saya bawa pulang ke rumah teman-teman. Nah, kenapa saya mengambil atau menyita kabel tersebut? Karena ada yang mengatakan, kenapa ibu bawa kabelnya? Saya hanya ingin mengatakan bahwa supaya kabel tersebut yang sudah menimpa saya itu tidak dipasang lagi. Ya teman-teman semua pada tahu lah ya, kita tahu lah. Kebanyakan karena seperti itu, terkadang kabel tersebut akan dipakai lagi, diambil lagi, dipotong sana sini, dililit sana sini dan dipasang kembali, dan itu bahaya menurut saya. Jadi mendingan saya, lebih baik saya menyita kabel tersebut dan saya bawa pulang. Tujuannya agar orang-orang PLN itu mengganti kabel yang baru ya teman-teman ya, sehingga kejadian seperti itu tidak menimpa siapapun lagi. Ya bersyukur saya masih diberi sehat, masih diberi selamat, walaupun hanya sedikit goresan di leher, luka bakar ya, luka goresan kabel, tapi saya selamat. Ya kalau kabel lama itu tetap dipakai lagi dan suatu saat kena lagi, saya tidak bisa membayangkan teman-teman kalau kabel tersebut akan jatuh menimpa anak-anak, wanita hamil atau orang tua. Jadi kabelnya saya sita teman-teman. Jadi saya taruh di luar kabelnya teman-teman. Kita lihat ya kabel yang saya sita dari jalanan punya PLN itu. Ini teman-teman kabel yang seminggu lalu jatuh dan melilit saya dan menjerat saya ini teman-teman. Begini panjangnya. Dan kabel ini ya akan tetap di sini. Mungkin saya akan jadikan jemuran atau ya saya taruh aja begini teman-teman. Kabel yang begini panjang, sekitar 40-an meter teman-teman. Yang jatuh, yang putus dan menimpa saya di jalanan. Nah, buat teman-teman ya, kalau ya saya berharap teman-teman semua tidak ada satupun yang mengalami hal yang saya alami ini ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya ada siapapun itu, saya pesan kalau bisa menghubungi PLN itu nggak usah PLN yang di sekitaran kita teman-teman, petugas PLN, karena itu akan prosesnya lama. Karena kejadian saya kemarin teman-teman, setelah saya berobat, setelah dibersihkan luka dan saya pulang, itu saya langsung menghubungi PLN pusat teman-teman di 021123. Saya telepon dan saya buat pengaduan dan responnya sangat cepat teman-teman, tidak sampai 20 menit PLN Rantin di tempat saya menghubungi kami dan minta share log lokasi kami, dan nggak sampai 1 jam mereka sudah sampai di rumah dan melihat kondisi saya. Dan kecelakaan ini
sudah kami selesaikan ya teman-teman ya. Saya tidak ganti rugi, saya tidak minta ganti rugi teman-teman sama pihak PLN, karena saya berpikir, saya sama suami berpikir saya selamat, saya tidak apa-apa walaupun hanya luka sedikit di sini, dan saya selamat itu sudah lebih dari cukup. Hanya kami tidak bisa mengembalikan kabel yang tadi saya sita itu teman-teman. Dan petugas PLN mengerti dan mereka kembali ke tempat kejadian dan mereka mengganti kabel yang saya bawa ini, yang kena saya, dengan kabel yang baru. Saya tidak tahu itu kabel dari mereka atau dari penyalur PLN ya, tapi yang pasti mereka sudah mengganti yang baru. Karena yang kabel lama ini ya saya sita teman-teman, saya sama suami tidak memberikannya ke PLN. Dan ini teman-teman ini ya, lukanya udah mulai mengering, bagian bawah ini udah mengering, samping agak kurang terang ya, samping ini udah mengering, yang parah itu bagian atas ini teman-teman. Ini karena 4 lilitan dan tarikannya, karena saya di atas motor ya, jadi tarikannya begitu seperti kejerat itu teman-teman. Jadi ini ada 4 lilitan kemarin kabel. Jadi ini yang belum terlalu kering, tapi bagian bawah, samping sudah kering, bagian atas pinggir-pinggir udah mulai kering. Dan ini menyakitkan sekali teman-teman, saya susah sekali untuk tidur. Aktivitas nelan makanan aja sakit teman-teman. Oke lah teman-teman, sedikit cerita tentang kejadian yang tidak mengenakan, kejadian jalanan yang bisa menimpa siapa saja. Saya berharap pihak PLN ya, yang menyedia listrik itu kalau bisa memperhatikan ya dengan baik kabel-kabel yang bergelantungan di jalan, karena ternyata banyak di berita itu teman-teman ya, yang kena seperti saya ini, kejerat. Ada yang sampai nggak bisa makan, masuk rumah sakit, ada yang meninggal di tempat karena kelilit terus ketarik dan kegantung dan ada alirannya itu listriknya. Jadi ada yang ya langsung almarhum teman-teman. Jadi kita berharap kejadian seperti ini tidak berulang lagi, dan yang menyediakan jasa listrik ya, terutama PLN itu memperhatikanlah keselamatan, apalagi di jalanan. Semua itu harus standar ya, yang bagus, sehingga tidak ada kejadian-kejadian yang seperti ini menimpa siapapun juga. Saya berharap begitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sampai di sini ya cerita saya, pengalaman saya. Semoga bermanfaat ya untuk teman-teman. Saya hanya untuk sharing aja teman-teman ya, tidak ada niat apapun, hanya sharing. Kalau bisa dalam perjalanan kita hati-hati ya teman-teman ya. Oke teman-teman, cukup sampai di sini video curhatan saya. Kita ketemu lagi di video atau vlog berikutnya. Apapun yang terjadi teman-teman ya, jangan lupa bersyukur dan tetap bahagia. Dadah.